Halo teman-teman semua, sekarang kita akan bersama-sama melakukan uji analisis regresi linear yang berganda juga di Stata. Sebelumnya, teman-teman harus perhatikan dulu bahwa di regresi ini ada macam-macam. Jadi teman-teman lihat dulu kira-kira variabel dependennya teman-teman apa, atau variabel yang outcome-nya atau yang variabel J-nya apa. Untuk kita melanjutkan regresi linear atau yang berganda juga, itu variabelnya harus di skala interval atau rasio. Ini diperhatikan dulu. Kalau misalkan sudah di interval atau rasio, baru kita di regresi linear. Contoh yang lain, kalau misalkan ordinal, kalau misalkan pakai skala Likert, berarti skalanya teman-teman ada di ordinal. Jadi saya akan masukkan artikelnya juga di bawah, yang membedakannya ini apa. Kita langsung saja. Kita akan memakai data dari sini. Teman-teman bisa download di sini atau yang link ini di copy aja. Ini teman-teman pasti pakai data teman-teman sendiri ya. Ini kalau misalkan mau ikut boleh. Ini ilustrasi saja. Biasanya kalau misalkan kita sudah import datanya, kalau misalkan teman-teman mau import data sendiri bisa klik ya ini, import file terus import. Bisa Excel, CSV atau data-data yang lain. Kita biasanya ngelihat dulu kira-kira statistik deskriptifnya seperti apa. Tapi kita mungkin ngelihat kira-kira bentuk datanya seperti apa dulu. Kita bisa data editor, sama data browser. Ini kita kelihatan datanya. Di sini ada attend, ini langsung ada keterangannya. Jadi di sini kita akan melihat apakah nilai IPK orang-orang itu di luar negeri itu punya pengaruh, tingkat kehadiran kelas ini punya pengaruh untuk IPK semester atau tidak. Nanti ada variabel-variabelnya juga. Ini attend ini dia hadir di kelas berapa kali? Dari maksimal 32. Berarti kalau di sini 27 dari 32. Term GPA ini jadi variabel dependent kita, variabel Y kita. Ini GPA ini IPK semester sebelumnya. Sama nanti yang kita akan fokus di homework turn, sama apakah dia itu mahasiswa baru atau bukan, freshman atau bukan. Untuk memunculkan deskriptif statistiknya, teman-teman sebenarnya bisa langsung tulis atau di sini bisa summary yang statistik, summary, terus summary and descriptive statistik, summary statistik. Tadi variabel kita adalah yang dependent term GPA, attend. Kita melihat apakah IPK sebelumnya ada pengaruhnya atau tidak. Homework, kalau misalkan dia ngumpulin homework, ngumpulin PR di nilainya meningkat atau enggak, sama apakah dia freshman atau enggak, apakah dia maba atau enggak. Oke. Teman-teman bisa pakai cara tadi, atau teman-teman bisa langsung ketik. Akan langsung summarize. Atau biasanya disingkat sum, ini bisa. Teman-teman tinggal masukin variabelnya. Kalau mau cepat ditulis bisa, atau teman-teman yang di kanan ini, kan ada list variabelnya, teman-teman klik 2 kali. Sama. Ini kita lihat deskriptif statistiknya. Ada MA-nya, tanda deviasi, minimal maksimal ya. Oke, buat kita regresi sama kayak tadi. Teman-teman, ini sebenarnya apa aja semua ada di statistik ini. Atau teman-teman mau langsung bisa juga. Untuk regresi, teman-teman pilih linear model sama linear regression. Nah, kalau kita pakai tampilan ini, langsung jelas nih. Tanya dependennya apa? Oh, dependennya kita mau yang term GPA, IPK semester ini. Independennya apa aja? 10, prior GPA, homeworknya dikumpulin atau enggak, sama apakah dia freshman atau enggak. Ini ya ada banyak pilihan nanti, treatment konstannya, by-nya apa, robustnya atau enggak, atau biasa, atau kalau misalkan masih awal, kita langsung aja oke.
Sebelum kita interpretasi, kita bisa juga tulis ya. Regress atau reg biasa juga bisa. GPA, attend, GPA, homework, sama frost. Langsung aja. Selanjutnya kita akan interpretasi dari hasil dari analisis regresi linear ini. Pertama, di sini akan ada 3 tabel. Tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Biasanya kita memang fokus di tabel 3 ini nih, tabel yang bawah. Tabel kiri ini, kiri atas, ini tabel ANOVA. Kita nggak akan bahas detail ini maksudnya apa, tapi akan saya sertakan di bawah linknya kira-kira ini maksudnya apa sih, SS maksudnya apa, DF maksudnya apa, MS maksudnya apa. Di sini juga biasanya kita paling peduli dengan prop F ini. Kalau misalkan dia di bawah 0,05 berarti modelnya udah oke. R-square ini semakin tinggi semakin bagus. Jadi apakah modelnya itu bisa memprediksi hasil dari variabel dependentnya. Nanti sebenarnya cara menghitungnya R-square ini ada di sini. Tapi ini detailnya akan ada di bawah aja. Di dalam bentuk artikel ya. Biasanya kita akan fokus di sini. Ini menunjukkan hubungan antara variabel independen yang bawah ini sama variabel dependentnya di sini, term GPA berarti. Jadi di sini maksudnya apa? Kalau misalkan attend ini tingkat kehadiran tuh punya hubungan positif dengan term GPA. Hubungan positifnya apa? Signifikan atau enggak? Signifikan atau enggaknya kita lihat di sini P. Kalau misalkan di bawah 0,05 biasanya signifikan. Koefisien ini berarti apa? Kalau misalkan tingkat kehadiran ini naik 1 unit, berarti kehadirannya itu naik 1 kali dari 32, itu IPK semester itu, term GPA, akan meningkat sebesar 0,022. Akan disertakan juga cara bacanya di artikelnya juga. Prior GPA juga sama, kalau misalkan prior GPA-nya meningkat sebanyak 1 unit, berarti IPK semester sekarang itu biasanya lebih tinggi 0,7 poin. Jadi ini kita menggunakan variabel-variabel independen ini untuk memprediksi variabel dependen. Yang berbeda di sini adalah frost ini nih. Kalau misalkan kita lihat lagi, frost ini nilainya 0,000,1,01,01. Ini kita sebut dengan variabel kategori atau variabel nominal. Biasanya kita sebut juga dengan, kalau di regresi, kita sebutnya dengan variabel dummy. Di sini lihat, kalau misalkan dia 1, kalau misalkan freshman. Untuk interpretasi variabel dummy ini bagaimana? Kalau misalkan dia freshman atau mahasiswa baru, maka IPK semester itu akan lebih tinggi sebesar 0,09 dibanding dia saat frost ini 0. Kalau frost ini 0 berarti dia bukan mahasiswa baru lagi. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa mahasiswa baru ini IPK semesternya lebih tinggi sebesar 0,09. Tapi di sini dilihat lagi nih, kira-kira signifikan atau enggak. Oh, ini dia masih di bawah 0,05, jadi masih signifikan, meskipun mepet banget ya. Untuk lengkapnya, biar teman-teman bisa langsung kopas nanti cara interpretasinya, akan aku lampirin artikelnya di deskripsi video.